Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa dan mengasihi kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-20. Tertulis demikian, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebanyak 26 konglomerat meninggal dunia di tahun 2022. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh kekayaan dari berbagai bidang, mulai dari real estate hingga bisnis minuman energi. Di antara yang meninggal adalah Edward Ned Johnson III, pemimpin perusahaan reksadana raksasa bernama Fidelity. Juga ada Raja Jeruk dari Brasil, yaitu Jose Luis Cutrale, dan Raja Kacamata dengan merek Ray-Bans, yaitu Leonardo Del Vecchio dari Italia, serta seorang konglomerat berasal dari Korea Selatan yang bernama Kim Jong-ju yang meninggal pada usia 54 tahun. Sayangnya, meskipun Kim Jong-ju sangat kaya, ia mengalami depresi di akhir hidupnya. Harta dan kekayaan dunia ini tidak bisa kita bawa mati. Yang kita bawa saat meninggal adalah perbuatan kita selama di bumi. Kita tidak anti dengan kekayaan, tapi sebagai orang percaya, kita perlu bijaksana terhadap uang dan harta. Tuhan mempercayakan kita harta, dan kita adalah bendaharanya. Ada banyak hal yang dinyatakan oleh firman Tuhan tentang uang dan kekayaan. Tapi dalam renungan kali ini, kita akan belajar 3 hal prinsip berkaitan dengan uang yang tertulis dalam Alkitab yang perlu kita mengerti dan lakukan dalam hidup kita. Yang pertama adalah mencintai uang tidak akan membuat kita puas dengan uang. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 tertulis, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya." Budaya di mana orang mengejar-ngejar uang terbukti telah membuat kehidupan menjadi tidak berbahagia. Kita hidup bukan hanya untuk mencari uang, tapi ada hal-hal lain yang berharga yang perlu kita utamakan dalam hidup. Dan Tuhan adalah pribadi yang paling berharga, yang hendaknya menjadi fokus kepuasan hati dan hidup kita. Yang kedua, mengandalkan uang adalah kesia-siaan. Dalam Lukas 12 ayat 15 tertulis, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Seorang kaya pernah berkata kepada seorang dokter, "Saya akan berikan harta saya, asalkan dokter dapat menolong supaya umur saya diperpanjang." Sang dokter berkata kepadanya bahwa ia tidak punya kesanggupan untuk menambahkan usia, meskipun dibayar dengan uang yang banyak. Jangan andalkan harta, karena itu tidak berkuasa, tapi andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Yang ketiga, simpanlah harta di sorga. Dalam Matius 6 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Harta tidak akan ada gunanya bila tidak digunakan untuk kebaikan. Kita bisa menyimpan harta yang banyak,
dan tak melakukan apapun. Namun kita juga bisa memilih untuk memanfaatkan harta agar bermanfaat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amsal 3 ayat 9 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu." Ini bukan soal kaya atau miskin. Ini bukan soal banyak atau sedikit, tapi tentang hati yang berbelas kasihan dan hidup yang menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita selalu terobsesi dengan uang dan harta, mari belajar untuk lebih menuruti kehendak Tuhan dengan menjadi pribadi yang memiliki hati mengasihi Tuhan, mengandalkannya, dan melakukan kebaikan kepada sesama kita. Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti, kami menyadari bahwa uang bukanlah hal yang dapat kami andalkan. Kami mau mencintai-Mu Tuhan, mengutamakan Engkau dalam hidup kami, dan memuliakan-Mu dengan apa yang Tuhan percayakan serta berikan kepada kami. Kami sadari bahwa semuanya berasal daripada-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak terikat dengan harta dunia ini, tapi hati kami selalu terpaut kepada-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk semakin mengerti dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jadikan hidup kami berkat, serta kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menolong kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan yang ajaib dan mujizat yang heran Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.